أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Tentang sholat duha, Allah dalam hadis qudsi telah menyatakan, Ya bena Adam, sholli arba'a raka'atin min awwalin nahari akfika akhirahu. Wahai anak Adam, sholatlah untukku 4 rakaat di awal siang, maka aku akan mencukupimu di akhirnya. Pernyataan Allah dalam hadis qudsi ini menunjukkan bahwa siapa yang melaksanakan sholat duha, maka Allah berjanji akan memberi kecukupan untuknya. Nah, kemudian jika kita ingin lebih dari sekedar cukup, artinya kita ingin mendatangkan rizki yang berlimpah, yang banyak dan barokah, maka tak cukup hanya dengan melaksanakan sholat duha saja. Akan tetapi, kita perlu membaca zikir setelahnya, yang insya Allah dengan membaca zikir ini, Allah akan membukakan pintu-pintu rizki yang berlimpah, yang banyak dan barokah. Ini adalah janji Allah sebagaimana yang tersebut dalam Al-Quran dan juga yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa saja zikirnya? Mari simak penjelasannya dalam video kami berikut ini. Zikir yang pertama adalah kita membaca istighfar Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Yang artinya, aku memohon ampun pada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya. Tentang istighfar ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, dan Imam Al-Hakim dengan sanad yang bagus dari sahabat Abu Yasar radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man qala astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih ghufira lahu wa in kana qad farra minaz zahfi. Barang siapa yang membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih, maka ia akan diampuni meski ia pernah lari dari medan pertempuran melawan orang kafir. Kemudian pada hadis yang lainnya, riwayat Imam Abu Ya'la dan Imam Ibnu Sunni dari sahabat Bara' radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man istaghfarallaha dubura kulli salatin salasa marratin faqala astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih ghufirat dzunubuhu wa in kana qad farra minaz zahfi. Barang siapa yang beristighfar memohon ampun kepada Allah di belakang tiap sholat sebanyak 3 kali, ia membaca astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih, maka akan diampuni dosa-dosanya meski ia pernah lari dari medan pertempuran melawan orang kafir. Dua keterangan hadis ini secara jelas menunjukkan janji bahwa Allah akan mengampuni dosa kesalahan orang yang membaca istighfar ini, meskipun dosa yang pernah ia lakukan adalah termasuk dosa besar.
Hal ini bisa kita pahami dari ungkapan yang tersebut dalam hadis wa in kana qad farra minaz zahfi, yang artinya meski ia pernah lari dari medan pertempuran melawan orang kafir. Diketahui bahwa lari dari medan pertempuran melawan orang kafir adalah termasuk as-sab'ul mubiqat, termasuk salah satu dosa besar yang membinasakan. Ini saja diampuni oleh Allah. Ibnu Alan dalam Futuhatur Rabbaniyah, beliau menjelaskan, fadalla hadal istighfarul azim ala annahu yaghfiru dzunubal 'idham allati la tujibu ala murtakibiha hukman fin nafsi awil mali fal firaru minaz zafi aw mislihi minadz-dzunub kal firari minaz zafi aw mislihi minadz-dzunub. Yang artinya istighfar yang agung ini menunjukkan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa yang besar yang tidak menyebabkan pelakunya dikenai hukum dalam jiwa atau harta, seperti lari dari medan pertempuran melawan orang kafir atau dosa-dosa yang semisalnya. Lalu Imam Syaukani juga menjelaskan dalam kitab Tuhfatul Dzakirin, beliau berkata, fil hadisi dalilun ala annal istighfara yamhudz dzunuba sawa'un kanat kaba'ira aw shaghaira fa innal firara minaz zahfi minal kaba'iri bila khilafin. Dalam hadis terdapat dalil atau petunjuk bahwa istighfar itu akan menghapuskan dosa-dosa, baik itu dosa besar atau dosa kecil. Karena sesungguhnya lari dari medan pertempuran melawan orang kafir adalah termasuk dosa besar dengan tanpa ada perselisihan di antara ulama. Maka sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, insya Allah dengan membaca istighfar ini, Allah akan mengampuni dosa kesalahan kita. Nah, yang penting diingat dan dicatat di sini, bahwa kita jangan hanya membaca istighfar saja, jangan hanya asal membaca istighfar, tapi bacalah istighfar ini dengan kesungguhan hati dan niat yang benar. Maka dengan inilah insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian apa hubungannya istighfar ini dengan rezeki? Bisa jadi rezeki kita yang selama ini tersendat-sendat, rezeki yang seret, masalah yang tak kunjung ada penyelesaiannya, tak kunjung ada solusinya, itu disebabkan gara-gara karena dosa yang pernah kita lakukan yang belum diampuni oleh Allah. Dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal abda la yahrumu rizqa bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba itu terhalangi dari rezeki sebab dosa yang ia lakukan. Maka dengan membaca, mengamalkan istighfar ini, harapannya dosa-dosa kita akan terampuni, sehingga kita dijauhkan dari hukuman siksaan Allah, yang akhirnya Allah membukakan pintu-pintu rizki, sehingga kita mendapatkan rizki yang barokah dan melimpah. Kemudian zikir yang kedua adalah setelah kita membaca zikir yang pertama, maka kita perlu menambahkan istighfarnya supaya kita terhitung sebagai orang yang memperbanyak istighfar. Karena di sana dijelaskan, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya. Allah akan memberikan jalan keluar setiap masalahnya dan akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man aksarul istighfaro ja'alallahu lahu min kulli hamlin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan untuknya kelapangan dari setiap kesusahannya, memberinya jalan keluar dari setiap kesempitan, dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka.
Nah, maka kuncinya adalah dengan kita memperbanyak istighfar. Maka istighfarnya tak cukup hanya sedikit, tapi harus banyak. Terus berapa banyak istighfar yang harus kita baca? Dalam hal ini Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi contoh. Dalam satu majlis beliau tidak kurang membaca istighfar sebanyak 100 kali. Jadi beliau kalau dalam satu majlis setidaknya membaca istighfar 100 kali. Ini sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Ia berkata, "In kunna lana'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid mi'ata marrah. Rabbi ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim." Kita para sahabat pernah menghitung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu majlis beliau membaca sebanyak 100 kali, Rabbi ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, khusus untuk sholat duha, khusus untuk istighfar sholat duha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah secara khusus memberi bacaan istighfar untuk sholat duha. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duha, thumma qala, Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat duha, lalu beliau membaca, Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi sekali lagi, istighfar khusus setelah sholat duha ini dibaca sebanyak 100 kali. Bacaannya adalah Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan terimalah tobatku. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menerima taubat dan yang maha pengasih. Nah, sekali lagi istighfar ini dibaca 100 kali. Untuk zikir istighfar yang pertama kita baca 3 kali. Kemudian untuk zikir khusus sholat duha ini kita baca sebanyak 100 kali. Nah, pada akhirnya jika Allah mentakdir kita dimudahkan memperbanyak istighfar, itu pertanda bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, sehingga akan dibukakan pintu rizki yang berlimpah dan barokah untuk kita. Dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aksiru minal istighfari, fa innallaha lam yu'allimkumul istighfara illa wa huwa yuridu ayyaghfira lakum." Perbanyaklah istighfar, karena sesungguhnya Allah tidak mengajarkan kalian istighfar kecuali Dia ingin memberikan ampun kepada kalian. Selanjutnya zikir yang ketiga adalah setelah kita membaca zikir istighfar yang pertama, yang kedua, maka bacalah yang terakhir Sayyidul Istighfar atau rajanya istighfar. Sayyidul Istighfar atau rajanya istighfar ini cukup dibaca 1 kali saja. Sayyidul Istighfar adalah bacaan istighfar yang paling baik dan yang paling utama. Maka tentu Sayyidul Istighfar ini punya keutamaan yang paling utama dan yang paling baik. Disebutkan bahwa barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini di pagi hari, maka ketika ia meninggal dunia pada harinya itu, maka dia akan diberi pahala masuk surga. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man qalaha fi yaumihi famata dakhala jannah." Maka barang siapa yang membacanya, maksudnya membaca Sayyidul Istighfar di harinya, lalu ia meninggal dunia atau mati, maka ia akan masuk surga. Nah, berikut ini adalah lafal Sayyidul Istighfar yang dimaksud. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika, mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sona'tu,
abu'u laka bini'amatika alayya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, demikianlah 3 macam bacaan zikir yang baik dibaca setelah sholat duha untuk mendatangkan tidak hanya sekedar kecukupan rizki, tapi kita akan diberi rizki yang lebih, rizki yang berlimpah, yang banyak dan barokah. Semoga bisa memberi manfaat dan kita bisa mengamalkannya. Demikian penjelasan singkat tentang 3 macam zikir setelah sholat duha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.